Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan membahas soal persiapan UTBK SNBT tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas soal terkait penalaran umum untuk bagian penalaran kuantitatif. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sekarang kita membahas soal nomor satu. Dari semua pohon buah yang dimiliki toko tersebut, 54 pohon memiliki tinggi kurang dari 50 cm. Jika total pendapatan yang diharapkan dari penjualan keseluruhan pohon buah-buahan sebesar Rp2.450.000, kira-kira berapa pendapatan yang diperoleh dari penjualan pohon yang tingginya minimal 50 cm? Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaannya. Yang ditanyakan itu adalah pendapatan. Oke, yang ditanya adalah pendapatan untuk pohon yang tingginya, jadi pohon yang tingginya minimal 50 cm. Nah, kalau kita perhatikan nih tabelnya, berarti yang tinggi minimalnya 50 cm yaitu ini ya, yang 50 cm sampai 60 maupun yang lebih dari 60. Jadi perhatikan minimal 50 cm. Jadi yang akan kita cari adalah pendapatannya di sini. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa agar eh, pendapatan harapannya ini bisa tercapai, yaitu sebesar 2.450.000. Jadi dia penjual ini mengharapkan dia memperoleh pendapatan sebesar 2.450.000. Oke, kita tulis ya, pendapatan yang diinginkan ini adalah 2.450.000. Oke. Nah, sekarang diketahui lagi di soal bahwa eh, kita ketahui lagi bahwa pohon yang tingginya kurang dari 50 cm itu sebanyak 54. Nah, berarti yang di sini ya, yang kurang dari 50 cm itu ada 54 pohon. Jadi di sini 54 pohon. Nah, sekarang kita sudah bisa tahu kira-kira berapa penghasilan yang diperoleh dari penjualan pohon yang tingginya kurang dari 50. Karena harga satu pohonnya itu sebesar 15.000 untuk yang kurang dari 50 cm dan jumlah pohonnya 54, maka untuk pendapatannya di penjualan pohon yang tingginya kurang dari 50 cm langsung saja Rp15.000 dikali 54. Nah, Rp15.000 dikali 54 itu kita akan peroleh 810.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan mencari pendapatan dari yang diperoleh dari penjualan pohon yang minimal 50 cm tingginya supaya bisa tercapai 2.450.000 pendapatannya. Nah, kalau seperti ini ya, untuk yang ini sisa dikurangkan saja ya. Oke, jadi ini sisa dikurangkan saja. Nah, ini kalau dikurangkan diperoleh 0,00004 61. Jadi pendapatan yang diperoleh dari penjualan pohon yang tingginya minimal 50 cm yaitu 1.640.000. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang delta. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Berat rata-rata dari 20 kucing sebesar 12,5 kg. Ketika satu kucing lagi ditambahkan ke grup ini, berat rata-rata kucing menjadi 500 gram lebih banyak dari berat rata-rata sebelumnya. Berapakah berat kucing baru yang ditambahkan ke grup tersebut? Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah berapakah berat kucing baru. Oke, jadi oke, kita tulis di sini ya. Jadi berat kucing baru. Berat kucing baru. Kucing baru. Oke. Atau kucing yang satu ya yang ditambahkan. Ini kita simbolkan saja X. Ini berapa? Kemudian kita tahu dari soal berat 20 kucing, 20 kucing, 20 kucing itu sama dengan ya 20 dikali berat rata-ratanya yaitu sebesar 12,5 kilogram. Oke. Oke, 12,5 kilogram. Ini sama dengan 250 kilogram. Kemudian
berat rata-ratanya katanya setelah satu kucing ini ditambah, dia ini berat rata-ratanya bertambah 500 gram ya. Jadi ini bisa ditulis gini, X rata-ratanya, X rata-ratanya itu bertambah. Berarti yang awalnya 12,5 kilogram, ini bertambah 500 gram. Nah, 500 gram itu sama dengan 0,5 kilogram. Jadi berat rata-ratanya sekarang itu jadi 13 kilogram. Oke, langsung saja kita masukkan persamaan rata-rata, yaitu jumlah data. Nah, jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, banyak data. Oke. Nah, rata-ratanya sekarang itu adalah 13. Kemudian jumlah datanya ya beratnya 20 kucing itu berarti 250 kilogram ditambah dengan berat kucing yang ditambahkan dibagi sama berapa banyak datanya atau berapa banyak kucingnya ya. Oke, jadi berapa banyak kucingnya? Berarti karena tadi ada 20 kemudian ditambah satu jadinya 21 kucing ya. Kan 20 ditambah lagi satu kucing. Nah, sekarang sisa 13 kali 21 ini dapatnya 273, ini sama dengan 250 tambah X, maka X sama dengan 273 dikurang 250, maka diperoleh berat kucing baru itu adalah 23 kilogram. Jadi opsi yang tepat untuk menjawab soal ini itu adalah opsi yang E. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3 ya. Oke. Tabel berikut menunjukkan jumlah tiket yang terjual selama 4 minggu pertama setelah sebuah film rilis. Produser film menerima 10% pendapatan dari setiap tiket yang terjual dengan jaminan pendapatan minimum 2 juta rupiah setiap minggu selama 4 minggu pertama. Jika setiap tiket terjual seharga 40.000, berapa banyak pendapatan yang diterima oleh produsen selama 4 minggu pertama? Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah eh, berapa banyak pendapatan. Oke, jadi yang ditanya itu adalah pendapatan produsennya itu berapa. Oke, produsernya ya berapa. Nah, kemudian kita tahu lagi di soal dikasih informasi bahwa produser ini itu menerima 10% pendapatan dari setiap tiket yang terjual dengan jaminan pendapatan minimumnya itu adalah 2 juta rupiah setiap minggunya. Nah, kemudian kita tahu lagi bahwa jika setiap tiket yang terjual itu harganya 40.000 rupiah. Nah, kalau gitu pendapatan produsernya ini setiap satu tiket itu adalah 10% ya, 10% dari 40.000 rupiah. Nah, 10% dari 40.000 rupiah itu adalah 4.000 rupiah. Oke, ini itu pendapatan produser per tiket. Oke, sekarang kita tambahkan kotaknya di sini pendapatan produser. Oke. Nah, karena produser ini tuh dapat 4.000 setiap penjualan tiket, jadi kita saja ya untuk setiap harinya ya sisa dikali sama 4.000. Oke, kali saja sama 4.000. Oke. Nah, untuk di minggu pertama itu ya dia akan memperoleh pendapatan sebesar 1.000 karena tiket yang terjual 1.000 berarti 1.000 dikali 4.000 maka diperoleh di hari pertama itu sebesar 4 juta. Jadi pendapatannya di minggu pertama itu 4 juta. Minggu kedua juga tiket yang terjual 1.000 jadi pendapatannya masih sama dengan minggu pertama yaitu sebesar 4 juta. Dan di minggu ketiga, tiket yang terjual ada 750 tiket, berarti 750 dikali 4.000, maka dia akan memperoleh pendapatan sebesar 3 juta.
Nah, di hari keempat itu pendapatannya itu nah, sebesar 250 dikali 4.000. Nah, ini yang diperoleh adalah 1 juta. Oke. Nah, ingat ada pernyataan yang menyatakan bahwa pendapatan minimum yang diperoleh produser itu adalah 2 juta. Jadi, apapun yang terjadi, produser ini itu harus memperoleh pendapatan minimal 2 juta setiap minggunya. Nah, di minggu keempat ini, produser itu kalau kita ambil yang 10% pendapatannya, itu hanya sekitar 1 juta. Nah, tapi kan ada standar bahwa minimum 2 juta. Jadi apapun yang terjadi ya harus 2 juta yang didapat oleh produsen minimalnya. Maka dia akan memperoleh pendapatan minimal yaitu sebesar 2 juta untuk di hari keempat. Jadi ini pendapatan minimumnya. Nah, oleh nah, kalau gitu pendapatan total yang diperoleh produser ya sisa dijumlah saja. Kalau dijumlah kita akan peroleh 13 juta rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Oke, teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.